warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam moga-moga panjang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan di kesempatan malam yang mubarak malam hari ini, Ketua Umum Masjid Jami Darussalam Al-Aqsa, Bapak Allah Fitri Hayati, MC kita, Pak Ustaz Khalid, Imam Wali kita, para panitia kampung Ramadan, dan yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata orang condet pernah bilang, ikan sepat, ikan gabus, jangan jadi ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan suka berlele. PLMK, maaf, belum disebut. Mudah-mudahan sehat walafiat. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang saya sampaikan di kesempatan malam yang mubarak malam hari ini, puasa dan juga kepedulian sosial. Sampai temanya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki malam kedua di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita tentunya mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sedikit saya ingin bercerita dalam salah satu kitab yang ditulis dalam kitab Syarhu Ummatil Muhammadiyah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau menceritakan salah satu hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini judulnya kepedulian. Kata Nabi, dulu ada orang di zaman Bani Israel, itu dia sudah ibadah selama 60 tahun. Bayangkan ibadah selama 60 tahun. 60 tahun selalu ibadah kepada Allah, siangnya ibadah, malamnya ibadah. Selama 60 tahun. Bayangkan. Hebat gak kira-kira? 60 tahun. Nah, satu waktu si ahli ibadah ini yang sudah ibadah selama 60 tahun itu rupa-rupanya mengalami, maaf kalau bahasa kita, capek, lelah. Benar apa benar? Percis kayak kita puasa baru setengah hari, kalau lihat anaknya dotes kayaknya betul. Ini 60 tahun ibadah mengalami, ya maaf bahasa kita, capek lah. Sampai akhirnya si ahli ibadah di zaman Bani Israel itu turun dari tempat ibadahnya. Kalau bahasa kita apa namanya? Refreshing lah, turun gunung. Kalau bahasa anak muda sekarang healing lah, biar gak stres. Turun. Nah, rupa-rupanya di tengah perjalanan maaf ketemu sama perempuan. Oh, perempuannya itu cakepnya luar biasa. Menor. Ibarat kata kalau perempuan cakep, ibarat kata motor, Pak Ustaz Fahmi. Motornya motor karisma. Motornya motor Kawasaki. Tahu Kawasaki? Kalau memandang bikin sawan setiap laki-laki. Namanya juga perempuan cakep. Ibarat kata mobil BMW, Pak. Tahu BMW?
B-nya bahenol, N-nya montok, Y-nya welek-welek lagi. Ya Allah, 60 tahun gak ketemu perempuan, bayangin. Kemudian perempuan itu merayu laki-laki tersebut ahli ibadah yang sudah 60 tahun dia ibadah. Maaf, namanya juga manusia. Suka kadang-kadang namanya lupa. Walaupun ibadah 60 tahun kadang-kadang lupa. Hilang. Akhirnya maaf, terjadilah sesuatu yang dilarang oleh agama. Na'udzu billahi minna. Nah, setelah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, dia menyesal. Senyesal-nyesalnya, akhirnya dia pingsan. Kemudian setelah dia pingsan, meninggal. Masya Allah. Ini kira-kira matinya husnul khotimah apa suhul khotimah? Suhul. Tapi sebelum dia turun ke bawah, ahli ibadah itu sempat-sempatnya dia bawa roti. Kemudian si roti itu ada orang yang meminta-minta. Setelah ada orang yang meminta-minta, kemudian roti itu diberikan kepadanya. Sebelum apa tadi? Sebelum meninggal, sempat-sempatnya bersedekah hanya dengan sepotong roti. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, orang ini lalu ditimbang amal. Apa? Yakin kan ditimbang? Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka fa ummuhu fa hiya fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah, masuk ke dalam surga. Pas ditimbang para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ibadahnya yang selama 60 tahun lamanya, kemudian ditimbang dengan dosa, maaf tadi, perbuatan mesum tadi yang dilarang oleh agama tadi, perbuatan zina tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah selama 60 tahun itu kalah sama dengan maaf, perbuatan zina. Pas ditimbang, Masya Allah, tidak ada apa-apanya selama 60 tahun itu ibadah. Na'udzubillah summa na'udzu. Lalu kemudian sedekahnya ditimbang. Tadi sedekah dia dengan sepotong roti. Ada orang yang meminta-minta, dia bersedekah, dia berikan kepada orang yang meminta-minta tersebut. Kemudian Allah timbang kembali amal sodakohnya itu, walaupun hanya dengan sepotong roti, ditimbang dengan perbuatan zinahnya itu. Tahu-tahu para jamaah yang dimuliakan Allah, secara mengagumkan, itu sepotong roti yang pernah disedekahkannya itu dapat mengalahkan perbuatan zinahnya itu. Jadi lebih besar pahala sodakohnya. Kemudian dengan keberkahan sodakohnya itu, Allah ampuni dosa-dosa. Ini gara-gara apa? Gara-gara sedekah dengan sepotong roti. Oke. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka pantas kata Nabi, inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harrul, bahwa sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panasnya api yang ada di dalam kubur. Bahkan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata Nabi, fa innal bala la yuhtiuha, inna shadaqata tadfa'ul bala fa innal bala la yuhtiuha. Sesungguhnya balai, bencana, musibah, kalau kita diawali dengan sedekah, insya Allah itu balai bencana tidak dapat melangkahi daripada sedekah itu. Artinya apa? Kita bakal selamat dari segala bencana, selamat dari segala musibah, gara-gara sedekah. Insya Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kata orang condet pernah bilang,
jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa beli baju koko. Kalau hidup kita kepengen berkah, jangan lupa rajin-rajin bersedekah. Insya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bacakan surat Al-Fatihah untuk para donatur Masjid Jami Darussalam At-Taqwa yang sudah memberikan infak sedekahnya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita doakan mudah-mudahan jadi wasilah, segala hajatnya dikabulkan Allah, segala niat dan keinginannya dikabulkan Allah. Yang sedang sakit Allah sembuhkan dari sakitnya, yang sedang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah menjadikan anak cucu keturunannya saleh dan yang salehah. Segala apa yang sudah disedekahkannya mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, yang halal, yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke Bekasi beli pakaiannya, hari Jumat kondangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.